Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Indonesia Investment Forum yang membahas tentang properti. Nah, saat ini saya akan sharing bersama dengan Bapak Farid dari Grand Residence City. Oke, sudah hadir bersama Halo, saya. Halo Pak Farid, apa kabar? baik. Yes, terima kasih atas waktunya Pak Farid. Pak Farid mau berbagi informasi Sama-sama. tentang Grand Residence City. Oke, Pak Farid, boleh diceritain nggak Grand Residence City ini apa sih konsepnya dan juga siapa pengembangnya, Pak Farid? Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Habib Aswari, saya dari manajemen marketingnya. Nah, di mana saya di sini ditempatkan sebetulnya di Grand Residence City, di mana Grand Residence City ini sendiri itu dikembangkan oleh PT Agung Geraha Persada Utama, di mana PT Agung Geraha Persada Utama ini anak perusahaan dari Duta Putra Land. Ya, Duta Putra Land adalah developer terpercaya, terkemuka juga, ya, terbesar juga, ya, terbilang besar lah ya, karena proyeknya ada di mana-mana. Salah satu diantaranya adalah Harvard City, Grand Pondok Ungu, Grand Duta City, terus kemudian Taman Puri Cendana. Dan untuk perumahan-perumahan tersebut ada di kota-kota penyangga ibu kota, pasnya di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Gitu. Nah, untuk lokasi sendiri, kebetulan untuk saya sendiri di Grand Residence City-nya yang di Bekasi, lokasinya di Jalan Raya Setu Mustika Jaya, ke kota Bekasi, Bekasi Timur. Ya, terus kemudian Grand Residence City ini sendiri mempunyai konsep yaitu kota mandiri, di mana Grand Residence berada di atas lahan kurang lebih seluas 100 hektar. Per tahun 2019 kemarin, kita memperluas lahannya menjadi 125 hektar. Jadi ada penambahan 25 hektar. Dan kita juga Grand Residence City menawarkan rumah serta tempat bisnis, yaitu ruko 2 lantai. Wow, ini luas sekali ya. Iya, Luas sekali ya iya, Pak Farid ya. Dan pengembangan iya terus sangat ya. luas. Hmm. Iya benar Pak. Pak Yang Farid, perlu diketahui nih Pak ya. yes, oke, silakan. Iya, dengan luas 125 hektar ini, kurang lebih sudah dihuni 4.500 kakak. Wow, 4.500 kakak. Oke. Iya. Nah, Terus pasti, iya Pak Farid, gimana? kalau bicara lokasi persisnya nih, kalau misalnya saya dari Jakarta, yes, saya dari Jakarta, ini masuk tol mana dan keluarnya di tol mana nih? Kalau bisa Oh, maksudnya arah mana dan keluarnya di tol mana dan berapa jauh sih dari jarak dari keluar tol menuju ke proyek? oh iya. Untuk aksesnya itu sangat mudah banget ya. Kalau memang Bapak dari Jakarta ya, itu bisa dari masuk tol Japek atau Jakarta Cikampek ya. Itu nanti keluarnya tol Tambun Pak. Dari tol Tambun itu jarak tempuh atau waktu tempuhnya hanya 10 menit. Nah, selain itu juga next-nya ke depan kita ada JOR 2 Pak. Cimanggis Cibitung. Kalau Bapaknya dari Depok ya atau dari arah Cimanggis, nanti ada namanya tol Setu. Kedepannya kalau dari tol Setu hanya 5 menit waktunya Pak, jarak tempuhnya. Wow, jadi Uh, mudah sekali ya, apalagi ya, sangat dekat mudah. sekali ya keluar dari tol untuk keluarnya tol di Tambun ya Pak ya, dan hanya Ya, kurang tol lebih Tambun. dan Nah, hanya untuk saat ini paling dekat tol hmm, Tambun. oke. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dari Grand Residence City ini Pak Farid? Ya, keunggulannya adalah yang salah satu yang tadi kita sebutkan yaitu aksesnya Pak ya. Kita diapit 2 jalur tol ya, akses yaitu Japek dan JOR 2. Terus kemudian keunggulannya sendiri kita konsepnya adalah uh, kota mandiri, di mana banyak fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi kita kota dalam kota. Gitu. Terus kemudian keunggulan lainnya adalah kita ini sangat strategis dekat dengan tempat bisnis. Nah, tempat bisnis di daerah timur atau daerah Bekasi, ya pastinya tidak pasti sudah familiar semua tempat bisnisnya. Yang salah satu diantaranya adalah kawasan industri MM 2100. Nah, dari MM 2100 jarak waktu tempuhnya hanya 15 menit. Terus kemudian ada
juga kawasan industri Jababeka. Kawasan industri Jababeka kita tempuh juga kurang lebih 20 menit. Terus kemudian kawasan industri Egypt kurang lebihnya sama dengan Jababeka, kurang lebih 20 menit. Itu keunggulan kita, Pak. Jadi sangat strategis dan daerahnya juga berkembang. Oke, Pak Farid. Nah, kalau untuk di sekitar kawasan dari Grand Residence ini, apakah sudah banyak kayak tempat-tempat tentang untuk kebutuhan yang umum, Pak Farid? Seperti Ya, untuk kebutuhan umum, sekolah, iya mungkin bisa diceritakan? ya kebetulan kata kebutuhan umum ya sangat dekat, strategis, yaitu kalau kita ke minimarket, itu juga udah ada di dalamnya. Kalau supermarketnya sendiri, ya jarak tempuh paling 5-10 menit. Seperti Tip Top Tambun, Super Indo, terus kemudian Farms Market, kayak gitu. Paling jarak tempuh 15 menit, 5-15 menit. Terus kemudian sekolah kita banyak ya, sekolah ternama seperti Al-Azhar, terus kemudian Penabur, Marsudini, ya itu kurang lebih jarak waktu tempuhnya kurang lebih 15-20 menit. Terus kemudian selain itu adalah rumah sakit. Rumah sakit kita paling terdekat ada Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Permata Bekasi, Eka Hospital, dan rumah sakit lainnya yang rumah sakit umum lainnya. Oke, Nah, jadi lengkap bahkan sekali ini ya. ada lagi paling ya, dan saat ini juga dekat lagi juga yang kebutuhan sehari-hari nih Pak yang mesti diketahui oleh pemirsa mungkin Pak ya. Itu pasar. Kalau pasar itu kan bagian dari kehidupan kita Pak ya. Kebutuhan untuk makan segala macamnya ya sangat dekat ya dengan pasar tradisionalnya maupun pasar bersih. Gitu. Dan ini semua waktu tempuhnya juga mungkin di bawah 10 menit semua ya. Iya. Bahkan kalau untuk pasar tradisionalnya paling 5 menit aja sih Pak. Bahkan nggak sampai 5 menit. Oh, nggak sampai 5 menit ya, oke. Nah, Iya. kalau bicara soal sekolah, Pak Farid, karena dalam keluarga kan ini penting banget nih, pendidikan. Apakah ada dekat juga dengan sekolah? Iya, sekolah tadi dekat Pak, yang saya sebutkan tadi. Salah satu di antaranya paling dekat itu ya yang ternama tadi, ke Teratai Putih. Kalau Teratai Putih juga kurang lebih 5 menit. Terus kemudian Al-Azhar. Al-Azhar itu kurang lebih 10-15 menit. Terus kemudian sekolah Penabur. Nah, Penabur itu juga kurang lebih 10 menit. Dan ada Marsudini. Marsudini itu kurang lebih jaraknya, waktu tempuhnya 20 menit. Oke, baik, baik. Iya. Nah, kalau bicara soal fasilitas yang ada di Grand Residency ini apakah sudah ada, sudah jadi, atau belum, Pak? Dan apa aja fasilitas yang ada di Grand Residency ini? Ya, kalau di tempat kita sudah ada, bahkan kita selalu mengembangkan yang sudah ada itu sendiri. Salah satu di antaranya itu ada Grand Space Water Park, terus kemudian kita ada jogging track, terus kemudian support center, terus kemudian ATM center, ada juga Grand Box. Nah, Grand Box ini adalah salah satu lifestyle-nya untuk di kawasan kita yang mungkin masih anak-anak milenial yang sukanya ngumpul bareng sama temen, nongkrong dulu gitu ya, ngopi bareng ya, itu tempatnya di Grand Festival atau di Grand Box itu sendiri. Terus kemudian ada minimarket, terus kemudian ATM center juga, Pak. Wow, tadi bilang kalau bicara soal Grand Splash ini apa sih Pak Grand Splash ini Pak? Ya, Grand Splash itu waterboom. Wah, waterboom terbesar di daerah sini, Pak ya. Nah, gitu. Dari bagian fasilitas dari hunian sini. Dan ini dibuka untuk umum, Pak? Dibuka untuk umum. Berapa luas area yang ada di sana, Pak? Luas area untuk waterpark ya, Pak ya? Oh, kalau untuk waterpark ya, kalau untuk waterpark kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Wow, ini yang membuat banyak sekali orang yang minat ya, Pak ya, dengan Grand Residency City, Pak ya. Iya, di mana di Grand Splash-nya sendiri kita juga fasilitasi ya, fasilitas seperti secure parking, terus tempat parkingnya juga luas, terus kemudian kita juga menambah wahana, yaitu wahananya kolam arus. Jadi kalau kolam arus di daerah sini, untuk di daerah timur itu sangat diminati oleh warga sekitar. Wow, mantap sekali. Nah, bicara soal investasi, Pak ya.
Nah, bisa Ya. Bapak jelaskan nggak bagaimana nih kalau untuk proses atau perkembangan investasi khususnya kalau membeli di Grand Residence City ini, Pak? Iya, kalau bicara kita investasi ya, Hmm. itu sangat mendukung banget. Kenapa saya bicara sangat mendukung? Iya kan tadi fasilitas yang ada itu sangat memadai, terus kemudian aksesnya juga sangat strategis. Ya, salah satu di antara dua ini kan yang mempengaruhi pergerakan investasi, Pak ya. Terus dekat dengan tempat bisnis, ya, terus kemudian aksesnya dekat, ya, terus kemudian banyak fasilitas. Ya, inilah salah satu yang mendukung investasi itu selalu naik, yang selalu berkembang. Jadi jangan khawatir kalau berinvestasi properti di tempat kami takut tapi pergerakannya lamban. Justru di sini pergerakan investasinya sangat cepat, Pak. Karena di tempat yang berkembang juga gitu. Oke, baik Pak Farid. Kita mau break dulu sejenak Pak Farid. Sahabat Eljon, ini seru banget kita ngobrol-ngobrol tentang Grand Residence City. Sahabat Eljon, nanti kita akan bahas apa saja sih yang ditawarkan oleh Grand Residence City. Kalau tadi di segmen satu ini kita bahas tentang keunggulannya, nanti kita akan bahas di segmen 2. Jadi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Indonesia Investment Forum sama saya Ruben dan kita bahas tentang Grand Residence City. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman dan kita akan bahas tentang Grand Residence City, sebuah kawasan properti yang berada di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Tambun, dan kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Farid, beliau dari manajemen marketing dari Grand Residence City. Oke, Pak Farid, tadi kita udah Ya, bahas di awal segmen 1 kita bahas tentang keunggulan lokasinya. Ini lokasinya prime banget ya Pak. Keluar tol hanya nggak jauh gitu ya. Kemudian juga ya, fasilitasnya banyak. Apalagi tadi ada Grand Splash ya. Jadi kayak water ya, park yang ada di dalam kawasan tersebut. Nah, dan juga water parknya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 hektar ya tadi Pak Farid ya. iya benar. Oke, nah Pak Farid, sebenarnya apa saja sih yang ditawarkan oleh Grand Residence City ini Pak Farid? Ya, untuk saat ini kita menawarkan promo hunian, ya hunian milenial, di mana hunian milenial ini banyak tipenya, Pak ya. Dari tipe 3660, 3678, 3660 gitu. Yang kalau mau yang agak sedikit besar, ada juga yang itu 4277, ada juga 4578. Atau mungkin mau yang 2 lantai, ya. 2 lantai pun kita menyediakan yang besar dan menengahnya ya gitu. Ada yang kecilnya itu 54, 60 untuk apa namanya kelas milenial gitu kan, yang baru menikah, punya anak gitu kan. Mungkin dengan 2 lantai ya kan, 2 lantai 2 kamar itu cukup, mungkin kita sediakan. Kalau pengen yang gedean sedikit, kita punya tipe 6872 atau 8277. 6872. 6872 Yang artinya luas tanahnya berapa Pak? Luas tanahnya berapa? untuk luas tanahnya 72 meter persegi. Untuk bangunannya Terdiri 68 dari, meter persegi. sorry, Terdiri dari 72 meter terdiri dari panjang kali ya lebarnya berapa terdiri Pak? panjangnya 6 meter, uh, mohon maaf, lebarnya 6 meter, panjang ke belakangnya 12 meter. Jadi itu 72 meter untuk luas tanahnya Pak Iya, ya. Kalau luas bangunannya iya, 68, 68 meter dan ini merupakan 2 lantai Pak ya. 2 lantai. Di mana dua Oke. lantai 68 ini sudah 3 kamar plus 1, Pak. Sudah 3 kamar dan plus 1. Oh, Iya, cukup kompak tapi efektif ya Pak ya, karena banyak kamarnya ya. 3 plus 1 banyak ya. kamarnya. Iya, Oke. Nah, siapa sih yang menjadi target market dari Grand Residence City ini Pak? iya. Market kita adalah teman-teman milenial, terus kemudian market kita yaitu pekerja yang berada di ibu kota, serta untuk teman-teman yang kerja di kawasan industri itu sendiri. Kenapa kita buat marketnya ke sana? Pasti sebagai kota penyangga ibu kota,
ya kita harus menyediakan karena mereka larinya mayoritas adalah ke daerah kita, daerah Bekasi. Terus juga untuk yang pekerja di mana di kawasan Cikarang ya, mayoritas larinya ke sini, Pak. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan kalau bicara tadi yang 2 lantai ya, Pak. Kalau misalnya yang satu Ya, lantai, tadi boleh dijelasin lagi, Pak, ukuran luas tanahnya berapa? Mulai mungkin iya. yang tersedia dari mulai ukuran berapa, Pak? Kalau untuk yang satu lantai, yang paling terkecil itu lebarnya 6 meter, panjang ke belakangnya mulai dari yang 10 meter. Oh, ada 10 Ada meter juga. juga Oke. ada yang 10 meter, ada juga Ya. panjang 11 meter, ada juga Hmm. panjangnya 13 meter. Untuk Hmm. bangunannya sama 36. Oke. Nah, untuk di sini spesifikasi apa sih, Pak, yang digunakan di Grand Residence City ini, Pak? Iya, untuk spesifikasi yang kita gunakan yaitu untuk dinding, kita dindingnya pakai bata merah, terus kemudian double dinding pula ya. Kalau kan masih banyak yang menggunakan single dinding ya, kita meningkatkan kualitasnya menjadi 2 dinding ya, double dinding. Terus kemudian lantai kita udah menggunakan homogeneous tile. Terus kemudian untuk kusen kita bukan pakai kayu lagi, tapi kita menggunakan aluminium. Hmm. Terus kemudian untuk atap kita standarnya udah menggunakan baja ringan juga. Oke, menggunakan baja ringan ya, Pak ya. Iya. Nah, baik. Nah, bicara soal cara bayar dan promo nih, Pak. Apa saja sih promo khususnya yang ada di Grand Residence City ini, Pak? Ya, promonya ini benar-benar sangat milenial ya, yang bilang kalau enak orang milenial bilang tuh beli rumah itu mahal gitu. Justru developer ini sangat memudahkan para milenial untuk berinvestasi rumah gitu. Dengan cukup deep booking itu 3 juta Pak. 3 juta terus DP-nya 9 juta. Jadi sangat milenial banget. Nah, kan biasanya milenial itu lebih suka dengan lifestyle yang maaf nih gengsi gitu kan. Paling nggak punya kendaraan dulu. Kalau saran dari kami, jangan kendaraan, karena kendaraan itu sebetulnya DP untuk kendaraan itu hampir sama, bahkan lebih kecil daripada rumah, Pak. 12 juta saja. Ya, Ibarat ya. beli mobil yang paling murah ya, DP Hmm. 20 juta. Ini beli rumah, Pak, cuma DP-nya 9 juta aja. DP 9 juta ya? 9 Wow. juta, booking 3 juta, total 12 juta, all in. Selain itu, Pak, ya, Grand Residence City itu memberikan bebas biaya seperti biaya KPR, biaya BPHTB. Nah, kalau diperhitungkan gitu, BPHTB itu kurang lebih 5% dari harga jual. Untuk biaya proses itu sendiri kurang lebih 5% dari plafon kredit. Jadi sangat meringankan para anak-anak muda, teman-teman kita yang masih, yang masih ikut mertua atau mungkin orang tua, ya ini loh solusinya. DP ringan, DP-nya bisa dicicil, bebas biaya-biaya pula. Wow, berarti ini sangat terjangkau sekali, Pak ya. Jadi kesempatan Iya, untuk sangat milenial terjangkau. bisa punya properti ini bisa terwujud ya, Pak ya. Iya, ini yang paling heboh nanti saya tambahin Pak ya, yang Ya. ditunggu-tunggu, yang mungkin ya biar pemirsa yang di rumah mungkin penasaran nih, selain bebas biaya itu ada apa lagi gitu ya. Ini yang paling heboh. Yang paling heboh adalah kita memberikan bebas angsuran selama 1 tahun. Bebas angsuran Wow, selama 1 tahun, Pak. bebas angsuran selama 1 tahun ya. Iya, Wow. jadi dengan modal 12 juta, jadi teman-teman ini bisa nabung dan punya rumah. Cukup dengan 12 juta punya tabungan, punya rumah juga gitu. Karena selama 1 tahun diberikan, jadi yang tadinya buat angsur rumah kita dialokasikan untuk mereka menabung, Pak. Punya tabungan jadi punya rumah juga gitu. Wow, ini menarik sekali ya, Pak ya, bagaimana udah DP-nya ringan, kemudian juga tadi booking fee juga cuma 3 juta, DP-nya 9 juta, jadi total cuma 12 juta. Kemudian ada lagi bebas atau ya angsurannya selama 1 tahun ya, Pak ya tadi ya? Iya. Wow, Iya, kalau program ini berlaku berapa lama, Pak? Kalau program ini nggak lama ya, paling selama bulan ini saja Pak. Ya, promo
promo Lebaran aja sih sebetulnya. Gitu. Wow, jadi pas banget Bapak Ibu yang ingin membeli Grand Residency ini nanti bisa lihat-lihat langsung. Oke, apakah ada show unit, Pak? So unit kita ada, kita sediakan, mau 1 lantai, mau 2 lantainya kita sediakan. Nama klasternya apa sih, Pak? Ya, untuk nama klasternya sendiri, itu klaster Dharma Wangsa serta klaster Hang Tuah. Nah, itu untuk 2 klaster tersebut merupakan klaster unggulan Grand Residency City. Dan klaster eksklusifnya di Grand Residency City ini sendiri. Wow, oke. Nah, tadi bicara disebutkan ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, tadi kan disebutkan bagaimana cara bayarnya, Pak ya, gitu kan. Cara bayarnya itu sangat fleksibel. Grand Resident itu memberikan kemudahan. Yang pertama adalah installment, yaitu installment itu ya dari langsung ke developer, gitu kan. Developer pun tidak akan memberatkan kepada nasabahnya atau calon debiturnya dengan tambahan bunga. Kita bebaskan bunganya, Pak. Iya, kalau mungkin ada. Iya, jadi biasanya kalau installment itu ada bunganya, Pak ya, ada penambahan harga gitu. Nah, kalau di Grand Resident tidak ada penambahan harga atau bunga, tidak ada. Terus kemudian ya mungkin ini cocok buat mungkin yang menghindari riba atau menghindari bunga, Pak ya. Itu cocok untuk mereka yang ingin berinvestasi untuk menghindari mungkin beraganya yang muslim ya, mungkin cocok untuk di situ juga. Selain installment, kita juga ada cara bayarnya melalui perbankan, yaitu kita sudah kerjasama dengan bank-bank terkemuka, yaitu bank-bank BUMN. Tuh. Nah, untuk dengan cara KPR ya atau bank melalui perbankan ini juga sangat mudah. Mungkin ini juga sangat berpengaruh sama orang zaman sekarang nih, orang-orang maksudnya teman-teman milenial. Kalau ngambil KPR susah. Kalau ngambil KPR begini ribet gitu. Sebetulnya sangat mudah untuk para milenial ini gitu kan. Dengan cara melalui perbankan, pembayarannya pun sangat ringan juga. Yang tadi DP-nya ringan, angsurannya juga sangat ringan. Dibandingkan nanti kalau milenial yang ibaratnya kalau properti itu mahal, harus punya uang sekian juta, ya kan harus punya puluhan juta. Enggak harus, yang tadi saya sebutkan 12 juta, terus angsurannya pun juga sama, sangat ringan, mulai dari 4 jutaan. Gitu. Wow, sungguh menarik sekali nih. Iya, sekarang nih Pak, dulu mungkin mindset-nya masih KPR itu lama gitu ya. Bisa sampai 20 tahun, memang lama gitu. Tapi ya Pak, meringankan kita gitu, untuk mempunyai hunian gitu. Itu sih Pak. Pak Farid, seru banget nih Pak Farid. Ini pasti banyak sekali orang-orang yang sahabat Eljon yang nggak sabar untuk bisa tahu lebih lanjut tentang Grand Residency City. Tapi kita mau break dulu, sahabat Eljon. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV. Hai sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan kita membahas tentang properti, yaitu kita lagi bahas Grand Residency City. Tadi banyak sekali keunggulan-keunggulan yang telah Pak Farid bagikan mengenai Grand Residency City ini. Dari lokasinya yang dekat dengan akses tol, kemudian juga fasilitasnya di dalamnya banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan, kayak seperti ada water park, ada namanya Grand Splash, kemudian juga tadi ada danau, kemudian juga ada kayak minimarket dan lain-lainnya. Oke, Pak Farid. Nah, saya mau bahas nih Pak Farid, saya mau tanya juga Pak Farid. Banyak sekali milenial ini yang tanya, ini kalau proses KPR susah nggak sih? Dan syarat-syaratnya apa saja sih? Tadi kan Pak Farid bilang kan, bagaimana uang Bukivi cuma 3 juta, kemudian juga DP-nya cuma 9 juta, kemudian juga ada promo lagi 1 tahun bebas bayar KPR ya, angsuran cicilan KPR ya Pak Farid ya.
Oke, Ya. yang ingin ditanyakan juga para milenial di luar sana, ya, bagaimana sih syarat KPR? Mungkin Pak Farid bisa menjelaskan, silakan. Iya, untuk syarat KPR itu, ini ada kategorinya, ada 2, pelaku wira swasta atau sebagai karyawan swasta. Yang pertama saya bahas adalah karyawan swasta terlebih dahulu. Nah, karyawan swasta ini biasanya adalah mereka yang bekerja ya, ini sangat mudah syaratnya. Yang pertama adalah surat keterangan aktif kerja dari tempat Anda bekerja, terus kemudian slip gaji 3 bulan terakhir, terus kemudian rekening koran yang digunakan oleh perusahaan tersebut nanti di print out selama 3 bulan terakhir. Terus kemudian biasa syarat diri yaitu KTP, NPWP, serta kartu keluarga. Itu aja sih syaratnya, seperti halnya teman-teman kalau pengajuan kredit kendaraan aja sih Pak. Oke, itu kalau bicara soal wira swasta ya. Kalau misalnya karyawan swasta. Oh, ya, itu tadi yang karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Kalau untuk yang wira swasta, ya, untuk wira swasta sendiri yang pasti ada surat izin usahanya Pak. Ya, untuk surat izin ya biasanya kalau untuk yang menengah ke bawah itu masih gampang sih Pak. Yang itu menggunakan surat keterangan dari kelurahan atau dari kecamatan, namanya surat keterangan usaha. Terus kemudian laporan keuangannya ya itu 6 bulan terakhir. Terus kemudian melampirkan rekening koran juga sama, rekening koran 6 bulan terakhir. Terus kemudian melampirkan sama data diri juga. Nah, kalau untuk di usaha ini kan ada yang tipe ke menengah, ada juga menengah ke bawah dan menengah ke atas ini Pak. Nah, biasanya kalau untuk yang usahanya itu udah di atas, maksudnya penghasilannya bisa 1M, itu biasanya diminta SIUP, surat izin usaha. Nah, dan perangkatnya itu Pak, SIUP itu. Terus kemudian laporan keuangannya, bahkan ada yang minimal sih 6 bulan, tapi yang udah 1M biasanya diminta 1 tahun terakhir untuk laporan keuangannya. Nah, terus kemudian ya biasa sama persyaratan diri aja sih itu. Sangat mudah sih Pak. Kalau bicara soal wira swasta, sudah harus berapa lama sih dalam menjalankan wira swasta ini baru diizinkan oleh kalau untuk wira swasta itu minimal 5 tahun. Minimal sudah berjalan 5 tahun. Kalau untuk yang tadi karyawan swasta, teman-teman minimal masa aktif kerjanya itu minimal 2 tahun. Harus dia menjadi karyawan tetap atau enggak? Harus menjadi karyawan tetap. Oke, itu sahabat Eljon pertimbangan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila sahabat Eljon adalah seorang karyawan swasta ataupun wirausaha. Jadi kalau misalnya karyawan harus minimal 2 tahun menjadi karyawan tetap. Nah, kalau bicara soal penghasilannya Pak Farid, kalau misalnya bicara karyawan dulu nih. Nah, jadi apakah ada syarat-syaratnya, misalnya cicilannya berapa persen dari penghasilan atau gimana Pak Farid? Ya, kalau ini kita hitungan gampangnya ya, dan pengetahuan saya gitu, untuk pengen mengetahui kemampuan mengangsur atau kemampuan angsuran itu penghasilan kita take home pay dikalikan 55%. 55% nanti ketemu, ya 55%. Nanti ketemu bahwasannya, kemampuan saya sekian gitu. Terus kemudian kalau memang buat teman-teman yang punya masih ada cicilan lain, nah nanti dari pengalian 55% itu nanti dikurangin lagi. Ada mungkin ada angsuran mobil atau angsuran motor, nanti dikurangi terlebih dahulu, nah baru nanti sisanya berapa, nah itulah kemampuan kita untuk mengangsur properti. Oke, boleh saya kasih contoh Pak Farid, mungkin saya boleh tanya, misalnya nih ada karyawan yang gajinya 20 juta Pak Farid. Nah, artinya berapa yang menjadi batas mereka cicilan? Ya, kalau gaji 20 juta, 55%-nya kurang lebih itu di 12 juta Pak ya, kurang lebihnya ya. Kita bicara kurang lebihnya ya. Kurang lebih di 11 juta lah, 11 juta. Iya, 11 juta. Iya, 11 juta. Kurang lebihnya 11 juta.
Nah, berarti kita punya kemampuan mengatur itu di 11 juta dengan kita penerimaan gaji 20 juta. Nah, kalau kita punya dari 11 juta tersebut kita punya cicilan sama mobil 3 juta, terus kemudian kartu kredit 1 juta, ya berarti kurang lebih 4 juta yang harus kita keluarkan. Berarti kan 11 juta dikurangi 4. Berarti kita masih ada kemampuan mengatur kurang lebih di 7 juta. Batasnya 7 juta ya Pak berarti ya? Iya, batasnya kita 7 juta untuk mengasur. Kecuali Pak ya, kalau angsuran yang tadi sudah lunas gitu, berarti kita bisa mengambil yang lebih besar lagi angsurannya yang bisa sampai dengan 11 juta. Maksimumnya 11 juta. Oke. Nah, bicara soal di Grand Residence City Pak, khususnya di klaster Dharma Wangsa ya Pak ya. Nah, itu mulai cicilan dari berapa juta sih Pak? Kalau angsuran mulai dari 4 jutaan Pak. Oh, 4 jutaan. Dan tadi setahun itu libur bayar dulu Pak ya? Atau itu setahun itu itu libur bayar. Libur bayar ya? Libur bayar selama 1 tahun. Jadi kalau 4 juta itu selama 12 bulan, kurang lebihnya 48 juta Pak. 48 juta. Nah, kalau angsurannya 5 juta. Untuk proses akadnya kapan Pak? Untuk proses akadnya kapan Pak? Proses akadnya itu setelah di ACC bank ya, jadi berkas masuk, kita kemudian kita tunggu dan sambil bayar DP ya, terus kemudian nanti ada bentuk surat dari bank yang namanya surat persetujuan atau disebutnya SPPK, ada juga yang menyebutnya adalah SP3K. Kalau udah SP3K itu udah keluar, DP-nya udah lunas, baru kita akad kredit. Setelah selesai akad kredit, baru nanti rumah kita bangun Pak, karena rumah kita adalah inden. Oh, oke. Rumah inden itu berapa lama ya Pak? Kalau inden itu kita nggak lama sih, maksimum itu 6 bulan itu udah serah terima, maksimum 6 bulan setelah terima ini Pak ya, setelah akad kredit ya, 6 bulan setelah akad kredit. Oke, 6 bulan dan, nah untuk bicara soal apa saja yang ada di Grand Residence City, hanya rumah saja Pak atau ada yang lainnya lagi? Ada juga ruko Pak. Ruko itu ruko 2 lantai. Untuk ruko 2 lantai untuk saat ini udah sold out. Paling nanti akan kita buka lagi di pertengahan tahun ini, ya selambat-lambatnya sih nanti di bulan Agustus sampai September sih Pak. Wow, oke. Pak, kalau misalnya sarana fasilitas yang ada di klaster Dharma Wangsa ini ada apa aja? Ada apa aja Pak? Kemudian juga selain di luar Dharma Wangsa ini ada apa saja Pak fasilitasnya Pak? Ya, fasilitas. Untuk di dalam klaster itu ada jogging track, terus kemudian ada taman edukasi, terus tempat ibadah, terus kemudian ada juga sarana untuk kasus umum yang digunakan untuk tempat kumpul, yaitu atau mungkin bisa untuk tempat TPA ya, mungkin dan mungkin kita ada TPA, atau juga tempat itu bisa digunakan untuk kumpulan RT biasanya Pak. Oke. Kayak gitu. Nah, di tengah kondisi seperti ini Pak ya, nah menurut Bapak peluang untuk pembelian properti bagaimana menurut Bapak? Untuk di saat seperti ini sebetulnya saya sendiri ya, kalau masih aman-aman aja gitu. Kenapa masih aman? Kita beda dengan negara lain. Kalau di negara lain itu bahkan bisa sampai dengan di lockdown, di mana kalau lockdown itu bisa mempengaruhi ekonomi ya, mengenaupinya begitu anjlok. Kalau di negara kita di Indonesia itu kan masih ada cuman pembatasan, tidak sampai di lockdown ya. Jadi menurut saya masih aman-aman aja sih Pak untuk berinvestasi saat ini ya gitu. Bahkan kalau untuk saat ini juga maksudnya harga masih murah juga gitu. Kalau nanti dalam keadaan normal, maaf ya, kalau nanti udah mulai dengan keadaan kondisi seperti yang kemarin-kemarin, pasti harga akan naik lagi karena mereka akan membutuhkan tempat tinggal juga, nyari tempat yang aman, nyaman. Pasti nyarinya kemana gitu kan? Ya salah satunya yang aman, nyaman ya di sini. Security 24 jam, ya kan, nyaman, yaitu disediakan taman edukasi buat anak kayak gitu. Oke, jadi menurut Pak Farid ini pas banget ya Pak, dan juga ada promo-promo ya Pak, sehingga memudahkan ya para milenial atau target market atau siapapun yang ingin punya rumah
ya di Grand Residence City ini, apalagi fasilitasnya lengkap, kemudian juga punya jogging track, ada kolam renang dan lain sebagainya. Dan paling spesial lagi, DP-nya tadi mulai 9 juta, ya, uang tanda Iya, jadinya hanya 3 juta, kemudian juga libur libur bayar setahun ya Pak ya, libur bayar. Iya, libur bayar selama 1 tahun. setahun, jadi kita udah bisa tinggalin dulu, ya masih libur supaya cicilan cicilan KPR-nya ya Pak ya, kan 6 Iya, bulan jadi ya. benar. Iya, 6 bulan jadi. Atau mungkin gini, Pak. Hmm. Mungkin milenial nih yang pengen merit, ya tapi Nah, belum tempat tadi tinggal, dulu Pak ya. Farid, Itu sebetulnya, itu ya. pas banget ya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya Pak Farid. Nah ini menarik Oh sekali gitu. nih, milenial yang mau menikah ya. Jadi pilih mana nih, menikah dulu atau punya rumah dulu ya Pak Farid ya. Oke, Oh iya, sahabat benar. Eljon, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini menarik sekali tentang bagaimana nih. Jadi Pak Farid bilang, apakah menikah dulu atau punya rumah dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman dan kita membahas tentang properti yang ada di Grand Residence City. Nah, tadi kawasannya cukup besar, di atas 100 hektar dan memiliki fasilitas yang luar biasa. Lokasinya juga prime karena hanya beberapa menit dari pintu tol. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Nah, di segmen ini kita mau bahas. Tadi Pak Farid ada bicara. Nah, buat para milenial nih, pilih mana? Menikah dulu atau punya rumah dulu? Nah, Pak Farid akan menjelaskan. Nah, gimana Pak Farid? Silakan Pak Farid. Iya. Biasanya nih orang yang milenial tuh dilema Pak ya, mau nikah dulu atau rumah Betul. dulu gitu kan. Nah, sebetulnya di Grand Residence City ini memberikan solusi Pak. Iya, biar rumahnya dapat, meritnya juga dapat. Nah, ini bagus nih. Gimana Nah, itu solusinya deh? sebetulnya. Iya. Iya, solusinya begini. Kan kalau merit itu pasti membutuhkan biaya yang besar Pak ya. Ya. Masih bisa sampai dengan sampai dengan 30 juta lah ya gitu kan. Tapi kalau beli rumah itu juga tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya bilang tadi kurang lebih 12 juta, booking 3 juta, DP-nya 9 juta, jadi total 12 juta. Alangkah baiknya beli rumah dulu di Grand Residence City dengan modal 12 juta. Nanti kita berikan keuntungan. Jadi tadi yang libur bayar selama 1 tahun, ya itu kan ibarat kita generalisasi aja. Umpamanya angsurannya 5 juta. Angsuran 5 juta per bulan. Berarti kalau 1 tahun, libur selama 1 tahun, berarti kurang lebih 5 kali 12 adalah 60 juta ya Pak ya. Benar Ya, Pak ya? betul 60 sekali. juta. Nah, selama kita udah punya rumah, kita pun bisa nabung untuk merit. 60 juta bisa buat merit. Ya. Tapi kalau kita merit dulu, belum tentu nanti kita bisa mau ngambil rumah. Tapi kalau kita ngambil rumah dulu, tapi kita dijamin pasti punya bisa buat nikah. Karena punya tabungan yang tadi kita bantu yang 1 tahunnya, Pak. Wow, jadi dua impiannya bisa tercapai ya. Satu, Iya, rumah dicapai. juga tercapai, kemudian juga menikah juga tercapai. Oke, sebenarnya kalau bicara soal itu, sebenarnya syarat-syaratnya nih harus apa saja nih Pak Farid? Jadi ya dia harus punya Untuk tabungan syarat, berapa sih? Punya tabungan kurang lebih berapa? Kan banyak orang juga dalam persiapan pernikahan pasti dia juga udah nabung dong Pak Farid ya. Misalnya dia udah iya, nabung nih. Nah, harus minimal harus punya tabungan berapa dan juga bagaimana Pak Farid menurut Pak Farid? iya. Sebetulnya kalau untuk di nikah yang saya bilang tadi, minimal kan mereka harus menyediakan minim kan 30 juta. Kalau di generasi dengan modal, berarti kan ada 60 juta nih, masih ada 30 jutanya lagi. Kalau kita bikin sedikit mewah lagi, ya tambahin lagi lah, gitu kan. Anggaplah 40 juta, gitu kan, 40 juta. Oke, masih ada 20 jutanya. 20 juta nanti kita tabung untuk apa? Pasti kalau habis merit, Pak, ya, mohon maaf, kita kan pasti pengen punya anak kan Pak. Nah, ini yang 20 jutanya bisa kita save untuk perencanaan untuk punya anak Pak. Ya, biasanya nanti bisa untuk persalinan, ya kan. Terus kemudian bisa juga untuk keperluan ya nanti setelah lahiran gitu. Jadi
jangan khawatir kalau di Green Resident nggak bisa punya nggak bisa merit, nggak bisa punya rumah, dan pastinya punya anak. Karena sudah kita pikirkan itu, Pak. Wow, menarik sekali nih. Jadi tadi kalau gitu mesti minimal tadi kan yang misalnya yang mau menikah dan dia punya uang 60 juta ya. Betul ya Pak Farid? Iya. Udah punya uang 60 juta. Aturan mestinya kan uang 60 juta buat merit nih. Ya kan? Tapi dibagi aja ya sebagian ya. Jadi 12 juta buat jadi DP rumah dulu ya. Iya. DP rumah, kemudian kan libur bayar. Jadi menikahnya mungkin di adjust aja ya. Kurang lebih ya sekitar 40 juta ya Pak Farid ya. Iya benar. Nah, anggapnya tadi 20 juta alokasi 12 juta buat beli rumah, buat DP, mungkin 8 juta buat isi furniture ya. Iya, furniture boleh, atau mungkin yang tadi buat persiapan persalinan kan bisa. Atau bisa persiapan persalinan. Jadi bisa dapat dua-duanya, bisa menikah bisa, kemudian punya rumah bisa. Nah, wow, ini ide bagus sekali, cocok sekali buat para milenial yang ingin mewujudkan impiannya. Ini dua-duanya tetap dapat nih. Oke, Pak. Ini lain loh, Pak. Ya, gimana Pak? Ini lain dari yang lain. Ya, ini lain dari yang lain, bahkan ya, tahu saya hanya ada di Green Resident City. Untuk di tempat lain tidak ada. Wow. Teman-teman ya bisa survei di tempat lain dengan promo yang seperti ini yang memberikan kemudahan, terus memberikan libur bayar sehingga kita bisa saving untuk merit atau mungkin buat furniture-nya atau mungkin buat biaya kelahirannya. Pasti cuma ada di Green Resident City. Wow. Pak Farid, tadi untuk yang harga seperti itu atau konsep promo seperti itu jadi bisa berlaku untuk satu lantai dan dua lantai, Pak Farid ya? Iya, untuk satu lantai maupun dua lantai. Oke, Pak Farid. Nah, bisa diceritakan kembali. Jadi untuk yang satu lantainya luas berapa dan dua lantainya luas berapa? Terus kembali dapatnya apa saja sih, Pak Farid? Oke. Ya, kalau untuk yang satu lantai, itu tipe 36, 60, yang paling kecil, untuk paling besarnya yaitu yang satu lantai tipe 45, 78. Di mana untuk DP-nya mulai dari 9 jutaan, ya, booking fee-nya 3 juta, terus kemudian sama libur bayar selama 1 tahun, untuk bebas biaya KPR, dan bebas biaya BPHTB. Terus kemudian nanti kita untuk rumah, kita gratiskan, atau kita kasih kita gratis pagar sama lampu taman. Wow. Nah, terus kemudian yang dua lantai itu juga yang paling kecil itu 54, 60, yang menengahnya itu 6872, untuk yang sedikit besarnya itu di 8277, sama halnya dengan promo yang satu lantai itu kalau ya bahkan ada tambahan kalau untuk kalau dua lantai itu diskon bisa sampai dengan 30 juta Pak. Diskon DP sampai dengan 30 juta. Ya, dan diskon sampai dengan 30 juta, masih libur bayar juga, terus kemudian free BPHTB sama biaya proses. Free biaya BPHTB dan biaya proses ya. Wow, ini banyak sekali ya promo-promo atau ya sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh developer di Green Resident City ini ya. Nah, Pak Farid, khususnya buat para milenial yang berminat atau sahabat Eljon yang minat, bisa hubungi kemana nih Pak Farid? Iya, untuk bagi pemirsa yang masih penasaran, masih ingin tanya-tanya, ya, kita ada yang namanya galeri marketing. Galeri marketingnya sendiri kita berada di Jalan Sufat nomor 56, Green Resident City, kecamatan saya itu Kabupaten Bekasi. Terus untuk headline-nya ada di 021 8262 2691. Untuk WhatsApp-nya di 0811 884602. Saya ulangi untuk di hotline-nya di 021 8262 2691. Untuk di WhatsApp-nya di 0811 884602. Wow, dan kesempatan terbatas ya Pak Farid ya? Iya, dan kesempatannya sangat terbatas. Promo ini hanya di bulan ini saja ya? Ini saja. Iya. Nah, Pak Farid, bagi orang yang penasaran juga, mungkin apakah di sini juga ada show unitnya atau unit rumah contohnya Pak Farid? Iya, kita sediakan show unitnya di setiap klasternya Pak. Di klaster Dharma Wangsa kita sediakan juga untuk yang mau tipe 36-nya maupun yang dua lantainya.
Untuk di klaster Hang Tuahnya pun kita juga sediakan ke unitnya. Oke, Pak Farid, saya mau tanya juga, apakah di klaster Dharma Wangsa dan juga di klaster Hang Tuah sudah banyak yang menghuni? Ya, sebetulnya untuk di kita kurang lebih 2 tahun ini udah ada banyak yang dihuni ya. Kalau untuk di klaster Hang Tuah itu hampir 80%, 80% sudah dihuni. Karena ini terus klaster barunya adalah klaster Dharma Wangsa ini yang eksklusifnya juga. Ini baru mulai pembangunan, tapi sudah ada yang huni kurang lebih ya 30% ada yang udah dihuni ya, karena 80%-nya masih tahap pemataran. Karena klaster baru juga nih Pak. Klaster baru tapi udah dihuni kurang lebih 30%. Oke. Pak Farid, tadi selain kolam renang untuk tempat-tempat olahraga juga ada di kawasan ini Pak Farid ya? Ada Pak, ada. Yang tadi yang saya di awal tadi saya sebut adalah sport center. Sport center ya, oke. Iya. Nah, sahabat Eljon, buat sahabat Eljon yang lagi mencari-cari tempat tinggal, karena kan sekarang lagi work from home, butuh tempat yang nyaman, yang asri, yang banyak fasilitas, sehingga membuat kita betah di rumah, ya. Selain itu juga karena banyak fasilitas, hanya mungkin sambil olahraga dan lain-lain sebagainya, ini pas banget untuk bisa tinggal di Grand Residence City, karena ada 2 klaster tadi, ada klaster Dharma Wangsa dan juga ada klaster Hang Tuah. Dan juga tadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan promo-promo dari developer. Tadi pertama yaitu booking fee 3 juta, kemudian DP-nya 9 juta, kemudian juga ada libur bayar ya, Pak Farid ya, libur bayar selama 1 tahun ya Pak Farid ya. Nah, Pak Farid, ada promo apa lagi nggak Pak Farid? Untuk promo lagi sih saat ini sih belum ada Pak ya. Itu aja ya, itu juga udah luar biasa ya Pak Farid ya. Oh ini Pak, untuk di bulan ini saya tambahin ya khusus yang 2 lantai. Iya. Khusus yang 2 lantai kita tambahin itu AC 1 unit Pak. Oh, dapat lagi AC 1 unit. Wow. Iya. Yes, wah ini menarik sekali. Jadi sahabat Eljon, manfaatkan kesempatan ini hanya di Grand Residence City. Jadi sahabat Eljon bisa langsung menghubungi saja ke nomor telepon yang tadi sudah diinformasikan. Boleh sekali lagi Pak Farid informasikan berapa nomor teleponnya Pak Farid? Ya. Untuk nomor teleponnya atau hotline-nya di 02182922691. Untuk di WhatsApp-nya di 0811884602. Saya ulangi lagi, untuk di line teleponnya di 02182622691. WhatsApp-nya di 0811884602. Sekali lagi terima kasih Pak Farid sudah berbagi informasi tentang Grand Residence City dan sukses buat Grand Residence City. Nah, sahabat Eljon, nggak berasa sudah waktunya sudah selesai. Dan sekali terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan program Indonesia Investment Forum. Jangan lupa untuk sahabat Eljon untuk memilih investasi properti yang terbaik menurut Anda. Terima kasih untuk menyaksikan program ini dan sampai jumpa di next episode dari Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Sekali lagi terima kasih Pak Farid, sukses buat Grand Residence City-nya. Sukses ya. Oke. Dan juga terima kasih sahabat Eljon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.